Alhamdulillah senang sekali saya bisa kedatangan seorang ulama Ustadz Khalid Basalamah dan karena ini bertempat di studio Garda Mualaf Indonesia Ustadz, jadi kami ingin menimba ilmu dari Ustadz Khalid Basalamah. Eh, Kami sebagai yayasan yang bergerak di bidang pembinaan mualaf, kami ingin minta pandangan nih dari seorang Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana pandangan Ustadz Khalid ketika kita berurusan dengan saudara-saudara kita yang biasanya kebanyakan dari kalangan Nasrani, ya, kami melakukan dialog, bahkan kami sampai melakukan debat untuk mengajak mereka berislam gitu, Ustaz. Pandangan Ustadz bagaimana? Karena setahu saya kalau nggak salah, Ustadz juga dulu kuliahnya juga usuluddin, Ustadz ya. Ya. Nah, ini cocok nih berarti, ini masuk ya berarti. Boleh kasih pandangan Ustadz dengan kegiatan kami seperti ini. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama jazakallah khair atas kepercayaan antum sama tim. Mudah-mudahan kedatangan kami ini sesuai yang diharapkan. Masya Allah. Ya, saya pun tidak pernah merasa, saya sangat risih kalau dipanggil ulama gitu ya. Karena saya merasa diri saya seorang dai yang sama-sama kita sedang menyampaikan agama Allah. Dan kita terus menimba ilmu dari para ulama-ulama kita. Kalau untuk datang dan berdiskusi hal-hal yang mungkin memang kami punya ilmunya di situ, ya insya Allah kita berbagi. Tapi itu sebatas yang kita ketahui ya. Dan memang kita tujuannya untuk menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Dan juga menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya isinya nasihat. Pertama sekali tentu sangat positif. Kami pun mendukung antum dengan yayasan seperti ini. Dan memang dibutuhkan. Baik itu di negara mayoritas seperti kita, ataupun kita berada di negeri minoritas. Karena memang kita perlu menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Cuma memang saya melihat ada hal yang internal dan eksternal. Internal itu saya sering berbagi bersama teman-teman dai-dai gitu ya, berdiskusi. Supaya kita ini betul-betul maksimal dalam melakukan visi dan misi yang sedang kita jadikan sebagai target. Kayak antum misalnya mu'alaf, contohnya. Misal contoh, maka kita coba perkuat dulu internal kita. Nah, internal kita sendiri kita perkuat, tanpa mengurangi penghormatan buat antum tentunya. Anda rasa antum sudah kompeten di bidang karena antum menguasai agama Nasrani sebelumnya. Tetapi tetap saja kita butuh melahirkan dalam diri kita, dalam kutip, perasaan haus untuk terus belajar. Ya. Kami pun tidak pernah berhenti untuk sampai detik ini selalu melihat dan mengupdate para ulama-ulama di Timur Tengah yang kira-kira lagi booming, lagi memang terkenal dengan ilmunya dan retorika bahkan dalam penyampaian. Bahkan sampai masalah pengaturan intonasi suara, pemilihan kisah yang tepat, semua itu bagian daripada hal yang harus kita ketahui sama-sama. Jadi bukan hanya sekedar bobot makanan, tapi kita tahu restoran itu kan menjual jenis makanannya dengan ragamnya, tapi juga ada penataannya. Betul. Ada macam-macam lah, ada garnish dan segala macam. Nah, ya, semua ini melengkapkan apa yang kita inginkan. Maka secara internal kita sendiri harus punya bekal yang cukup. Selain daripada masalah penampilan kita, retorika penyampaian, kemudian juga waktu dan yang tepat, berbicara dengan orang sesuai dengan level akalnya dan pendidikannya. Kedudukannya, mungkin berbicara dengan pejabat beda dengan bicara sama masyarakat biasa, bicara sama pengusaha beda dengan bicara sama misalnya PNS, misal contoh dan seterusnya. Semua ini mungkin ada level-levelnya. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya. Ini semua dijadikan bahan pertimbangan. Nabi SAW contohnya kalau menghadapi orang memperhatikan masalah penampilan beliau, sehingga sahabat itu bukan hanya menukil, oh Nabi itu bersabda begini loh. Ada sahabat yang menukil, Nabi itu sudah mengenakan baju ini, Nabi menyisir rambutnya dengan seperti ini. Ada sahabat yang menggambarkan tentang wanginya Nabi pada saat sedang salaman dengan Nabi, ternyata Nabi begini dan begitu misalnya. Ada yang menggambarkan tentang senyumnya Nabi, ada yang menggambarkan tentang masalah keramahan Nabi. Jadi banyak hal yang Nabi tanda kutip jual dalam
di sini jualan positif ya. Dalam berdakwah di produk kita kan Islam, kita semua marketing gitu ya. Nah, bagaimana itu ada kemasan yang menarik di situ. Nah, barulah pelengkapan semua itu adalah materi isinya. Karena berapa banyak orang yang menyampaikan isi sebuah materi, tapi dia hanya fokus kepada isinya saja, dia tidak fokus pada kemasannya. Saya pernah berbagi dengan istri, contohnya salah satu metode sederhana di rumah. Waktu itu saya sedang berbagi bagaimana menarik perhatian orang untuk mau makan misalnya. Mungkin orang masak nasi goreng contohnya di wajan yang sama, anggaplah wajan yang berbeda fisiknya, tapi dia sama, mereknya sama, kemudian juga bahan bakunya sama semua. Berasnya sama, bumbu-bumbunya semua sama ukurannya dan takarannya. Tetapi yang satu melakukannya dengan tulus, yang satu melakukannya dengan sedikit gerutu atau kurang. Nah, ini sudah ada satu hal yang bisa membedakan. Nanti juga setelah selesai mungkin ada orang yang mengatur suhu panas naik turunnya dengan orang yang tetap standar dengan suhu panasnya terus. Mungkin juga ada bedanya antara orang yang dia tahu kapan waktu tepat untuk membolak-balikkan nasi itu dan kapan dia membiarkan sampai sebagian hangus. Nah, hal-hal detail seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan secara internal gitu. Begitu juga pada saat nanti kita mengambilnya, beda sekali orang yang mengambil itu dengan penuh keikhlasan, ketulusan, sehingga dia menata di piring dengan bagus, mengambil tidak ada satu butir pun yang jatuh, dengan orang yang asal-asalan. Lebih jauh daripada itu penataannya. Mungkin beda sekali. Saya waktu itu kasih contoh istri saya 2 piring. Sekarang yang 1 piring kita tata nasinya dengan cuman pakai jenis seperti cetakan nasi. Terus kemudian ditaruh gardisnya, ditaruh telurnya, hanya sama sebenarnya. Ini juga sama, cuma yang satu ini nasinya main ditaruh, telurnya dicampur, acarnya dan segala macam. Itu udah sangat berbeda. Padahal sebenarnya wajan sama, jenis bumbunya sama, kadar makanannya sama, tapi ada kemasan-kemasan yang perlu kita lakukan. Nah, semua ini nanti akan melengkapkan tujuan utama kita, yaitu bagaimana kita memarketingkan Islam itu. Nah, tentu di sini berarti kita butuh terus menggali dan mengupdate. Nah, siapa kira-kira yang lebih baik dari kita? Kalau kita di angka 7, ada orang yang angka 8, kita siap untuk mengupgrade diri kita. Karena sebagian orang juga dia menutup diri untuk itu. Misalnya, ya udahlah saya begini, inilah ciri khas saya tidak perlu mengubah dan mengupgrade gitu ya. Take it or leave it gitu. Itu. Jadi mereka tidak berpikir ke situ. Nah, padahal sebenarnya itu penting sekali. Nah, secara internal. Sebab kita kalau jasad kita kuat kan, penyakit apapun dari luar itu masih aman. Tapi kalau jasad kita lemah kan, maka nah, itu kurang lebih diantaranya masalah internal. Kita mengupgrade diri kita dari semua sisi, tidak menutup diri untuk mengikuti perkembangan yang ada. Dari semua sisi lah, dari semua sisi. Karena penonton pun, jemaah pun, calon jemaah pun misalnya, itu akan tertarik dengan melihat ada penampilan yang berbeda, ada retorik yang berbeda, ada kisah yang berbeda, ada waktu yang berbeda dan segala macam. Nah, semua itu insya Allah akan sangat berpengaruh secara internal. Nah, nanti baru eksternal. Eksternal itu mungkin kita butuh membuat juga target-target pasar kita lah dalam berdakwah. Misalnya target pasar itu kita aturlah di semua lini. Ada mungkin kalau kayak antum ada kelas berbicara dengan para pendeta dan pastor. Diatur kira-kira dan ditaruh target. Misalnya siapa nih yang jadi target kita? Si fulan. Bulan ini 1 orang atau 2 orang saja, tapi kita fokus kepada dia. Mungkin ada orang, ada pasar kita, tanda kutip di sini untuk dakwah, itu kita marketingkan Islam ini kepada orang yang levelnya para dosen-dosen. Mungkin mereka berbeda, retorika penyampaian itu lebih kepada akademisi lah. Kemudian juga kelas para mahasiswa, kelas para pedagang, gitu-gitu. Kelas awamnya orang. Nah, semua itu kan beda. Nah, itu kita jadikan target dan kita coba mempelajari masing-masing retorikanya. Pernah sekali ada riwayat yang menarik masalah ini dalam hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi SAW meninggal beliau dilewatin oleh seorang pengemis. Kemudian Aisyah mengambil sesuatu lalu memberikan, lalu orang itu pergi. Terus setelah orang itu pergi, ada orang yang kedua datang. Aisyah memanggilnya. Sebenarnya orang ini orang susah, tapi Aisyah memanggilnya dengan santun, memberinya tempat duduk.
kemudian menawarkan kepada dia apa yang mau dikasih. Lalu orang itu terima dan orang itu pergi. Nah, beberapa orang di sekitar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya begini, wahai Ummul Mukminin, kenapa Anda bedakan dua orang ini? Sementara dua orang ini sebenarnya sama-sama miskin. Kata beliau, begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami. Kalau yang pertama, dia tidak punya rasa penghalang untuk mengemis. Dia nggak ada penghalang itu. Dia pokoknya bagi dia, saya minta aja, mau saya malu nggak malu, bagi saya nggak penting. Yang penting saya dapat target saya. Maka orang seperti ini, caranya kita berikan selesai. Karena target dia sudah terpenuhi. Orang yang kedua ini, orang yang miskin tapi dia punya harga diri. Dia nggak mau menerima kecuali kita yang memberikan kepada dia. Walaupun dia harus kelaparan, mungkin dia lebih terima itu daripada dia harus mengemis. Nah, orang seperti ini beda retorika. Nah, ini contohnya. Nah, kita harus bisa betul-betul meletakkan itu pada tempatnya. Kemudian saya pun kalau misalnya dalam berdakwah, saya selalu coba menanamkan sebuah prinsip kalau saya sih. Makin kita bisa mudahkan makin bagus. Make it easy. Poin ini sebenarnya penting. Walaupun sebenarnya sederhana bahasa itu, tapi selama kita saya bisa menggunakan kata-kata akademisi karena saya lama bergerak di kampus dan segala macam. Tapi banyak kosakata kalau kita gunakan kosakata kampus, itu nggak semua orang paham. Sementara kalau kita gunakan kosakata yang umumnya orang paham, akademisi pun memahaminya. Kenapa kita tidak tampil yang bisa semua level memahaminya? Dengan bahasa-bahasa yang tepat gitu, yang tidak menyinggung dan segala macam, dan dengan kisah-kisah yang jelas sehingga semua bisa memahami. Daripada kita tampil, mentang-mentang S1, S2, S3, atau seorang profesor terus kemudian ya udah saya harus tampil dengan gaya bahasa saya dong. Mungkin orang masih mencerna-cerna ini apa ya artinya, gitu kan. Itu sangat sulit gitu kan. Sebagai contoh misalnya, mungkin lebih banyak orang paham kosakata kalau ditafsirkan akan seperti ini. Walaupun tafsir itu sebenarnya dalam bahasa Arab, tapi orang bisa tahu oh ini. Daripada interpretasi, mungkin sebagai contoh saja. Nah itu hal-hal yang seperti ini juga perlu mungkin kita tahu. Nah itu kalau yang pertama dari internal dan eksternal kita mengaturlah strategi itu. Masya Allah. Karena memang tujuannya kita kan, saya membahasakan sering dalam pengajian pada teman-teman yang belajar, kita ini semuanya marketing. Sales ya? Kita punya produk namanya Islam. Dan memang ini harus kita marketingkan. Karena memang dalam keyakinan seorang muslim, Allah tidak pernah turunkan agama lain. Nggak ada. Betul. Kekal dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Inna itu dalam bahasa Arab namanya harfu ta'kid. Sesuatu yang memastikan, tidak ada keraguan. Inna, anna, lakinna ini saudara-saudara inna disilakan gitu. Ini gitu ya juga. Inna wa akhawatuha dalam retorik, dalam nahwu. Jadi ini semua harfu ta'kid, memastikan. Inna din itu juga pakai alif lam. Penekanan. Kalau inna din saja tanpa alif lam berarti agama umum. Tapi sudah ada inna, ada alif lam, ini berarti menandakan inna din merucut. Sesungguhnya hanya ada satu agama itu, nggak ada lagi. Indallah di sisi Allah berarti yang diterima, yang Allah pernah turunkan, yang Allah perintahkan para nabi-nabinya, al-Islam. Nah, cuma satu. Jadi sebagai seorang muslim kita yakin Nabi Adam muslim, Nabi Idris muslim, Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, semuanya, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa yang sudah paling dikenal dan Nabi Isa karena dipegang juga oleh agama profetis oleh Yahudi dan orang Nasrani. Semua bagi seorang muslim adalah itu muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW tentang puasa Ashura, waktu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, hari ini 10 Muharram orang Yahudi lagi pada puasa. Nabi bilang, coba tanya kenapa? Mereka bilang, orang Yahudi bilang, karena hari ini 10 Muharram tepatnya Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Musa diselamatkan. Kami puasa karena itu. Apakah Nabi mengatakan, oh itu agama Nabi kalian? Nabi tidak. Nabi ajarin kepada kita semua mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak memuliakan Musa daripada kalian. Kenapa Nabi bilang ini? Ada pesan penting, bahwasanya kalian walaupun mengaku pengikut Musa, kami lebih muliakan Musa daripada kalian loh. Kami lebih mengislamkan Musa daripada kalian, gitu kan. Memang seperti itu. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, gitu kan.
Tidak ada satu orang Muslim pun yang mengatakan Musa atau Isa bukan Nabi. Kalau berani dia katakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, kafir. Karena itu rukun iman. Rukun iman kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul gitu. Seorang guru kami dulu di Mekah bernama Syekh Muhammad Jamil Zainu, rahimahullah. Beliau sudah meninggal sepertinya. Beliau punya buku dulu judulnya itu Kaifah Tadaitu. Bagaimana aku mendapatkan hidayah. Khusus menceritakan masalah mu'allaf gitu. Yang menarik adalah, beliau cerita sama saya waktu itu. Waktu saya temuin, mungkin cerita ini sekitar 20 tahun yang lalu. Setelah saya tamat dari S1 Madinah, pulang Indonesia, terus saya ketemu di Mekah, ke rumah beliau. Terus kami diskusi, saya bilang, Syekh, saya ini penggemar buku Anda. Waktu itu judul buku beliau sudah 38 judul, 37 judul. Terus dia panggil, dia sambut, terus dia ngomong apa yang masukannya, apa sesuatu yang bisa saya tambahkan. Kami diskusi lah masalah buku. Nah, pada saat membahas buku Kaifah tadi itu di bagaimana saya mendapatkan hidayah, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang ada satu waktu, beliau kan orang Syria, tapi sudah warga negara Saudi, ngajar di Darul Hadis di Mekah. Dia bilang ada satu pengalaman saya pernah punya teman kuliah di Damaskus, ibu kota Syria, itu Nasrani. Sebelum masuk kelas dia syahadat. Hanya dengan saya ucapkan kata-kata ini. Saya penasaran, saya bilang, apa itu Syekh? Dia bilang, saya pegang pundaknya dan saya mengatakan, bagaimana pendapatmu? Kalau saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau perlu, wa anna Musa Rasulullah. Iya. Tapi beliau cuma mengatakan, karena ini kan kebetulan Nasrani. Oh, iya. Orang Nasrani itu dia bilang, teman saya berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Dia sudah Muslim. Masya Allah. Jadi ternyata sebagian teman-teman Nasrani berpikir kita ini membenci Nabi Isa. Oh ya. Kita bukan mendukung Nabi Isa, padahal sebenarnya kita ini pendukung full, gitu kan. Tapi kita memang meyakini kerisalahan beliau, kita yakini Injil pernah turun, tapi yang otentik, yang masih asli, dan kita estafetkan keimanan para nabi-nabi ini dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi ini bukan agama baru. Kita sedang memarketikan sebuah agama yang sudah lama, yang diestafetkan oleh para nabi-nabi. Perbedaan mereka hanya di syariat, di peraturan-peraturan dan hukum. Ada hadis yang menarik juga, kata Nabi SAW begini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti bangunan yang sangat indah. Orang-orang keliling dan membanggakan bangunan tersebut. Bagus banget gitu. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka mengatakan, coba satu bata itu diletakkan, maka pasti akan sempurna. Lalu Nabi closing, endingnya mengatakan, akulah satu batu bata itu. Apa maksudnya? Aku ini bukan bawa ajaran baru loh. Ini agama estafet, melanjutkan. Kenapa kita umat Muhammad SAW dapat predikat Muslim? Karena kita estafetkan itu. Kita imani semuanya. Risalah-risalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah ini juga hal yang perlu kita fahami sama-sama. Sehingga kita ini, poin yang kedua tadi adalah bagaimana kita tahu kita marketing Islam dan kita tidak perlu ragu dengan kebenaran agama Islam itu karena memang ini agama, bukan agama baru. Betul. Nah, kalau kita kokoh di poin itu, kita tidak akan mudah digoyahkan dan kita tahu apa yang sedang kita sampaikan. Apalagi Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Artinya yang sudah kalian kuasai, sampaikan. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Ya, jadi ini poin yang kedua yang mesti perlu kita garis bawahi juga. Keren banget ya kalau seorang dokter yang ngomong beda ya. Astagfirullah. Bukan itu. Tapi maksudnya lebih kepada poin-poinnya biar tersistematis aja. Nah, gini Ustaz. Yang kami lakukan itu tidak hanya membina orang yang baru masuk Islam di tempat kami. Ketika orang baru masuk Islam di tempat kami membina mereka mulai dari nol. Mulai dari yang contoh misalnya laki-laki yang belum sunat kami sunatkan, terus kemudian mereka juga belajar sholat, sampai belajar Iqra, sampai bisa baca Quran. Itu kami tidak mengundang mereka ke satu tempat untuk belajar sama-sama, tidak. Karena kami pikir dengan cara seperti itu tuh sulit gitu ya, mengumpulkan sekian banyak orang. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah lembaga kursus, kami kirimkan guru privat ke rumah masing-masing mualaf tersebut Ustaz. Ya. Harinya, jamnya, mereka yang tentukan sendiri. Gurunya ini mengikuti jadwal mereka. Jadi mereka datang ke rumah masing-masing mualaf, mereka mengajari minimal 32 sesi, satu sesi 90 menit, dari mulai niat, sholat, sampai Iqra, sampai bisa baca Quran. Alhamdulillah kami sudah melakukan kurang lebih 3 tahun ini,
dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa kita lihat. Jadi sudah banyak dari mualaf-mualaf yang bersyahadat di sini yang sekarang sudah lumayan baca Qur'annya gitu ya. Tapi di lain itu juga kami juga melakukan kegiatan dengan mengajak para saudara kita yang dari kalangan Kristen, khususnya dari kalangan pendeta, untuk berdebat, Ustaz. Nah, kami juga mengetahui kan bahwa di dalam Quran bukan berarti kita dilarang berdebat, kita kan boleh berdebat tapi harus dengan cara yang paling baik. Makanya kami yang memfasilitasi mereka, kita yang bayar tempat, kita yang undang mereka, kita yang fasilitasin. Tapi perdebatan itu kami tujukan untuk menjadi bahan edukasi supaya orang Islam yang menonton, kita berharap iman dan akidahnya makin kuat. Kalau ada kalangan dari mereka yang menonton debat kita kemudian menjemput hidayah, itu bonus buat kita, Ustaz. Seperti tadi Ustaz sudah sebutkan di Quran surat Al Imran ayat 19 bahwa inna dina indallahil Islam, buat kami agama ya cuma satu, cuma Islam. Jadi kami memberikan pemahaman kepada saudara kita yang Muslim bahwa agama Yahudi, agama Nasrani ini yang kita kenal dengan sekarang Yudaisme atau Kristen, itu adalah agama buatan manusia. Dan saya berani menantang, di tempat masjid-masjid yang mungkin saya beri ceramah, kita sebagai orang Islam harus berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Jangan bilang Islam adalah agama yang paling benar. Kita harus berani mengatakan Islam itu yang benar, yang lain salah. Saya bilang gitu. Agama lain pun mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Tetapi kan bukan berarti kita harus bermusuhan. Tidak, kita masih tetap bisa berteman dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, asal kita menunjukkan akhlakul khorimah kita, saya bilang gitu kan. Nah, kalau menurut pendapat Ustadz Khalid, dengan kita mengajak mereka berdebat, tapi dengan cara yang paling baik, menurut Ustadz bagaimana? Memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, dia tahapannya kan. Iya. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ulama yang saya tahu sebatas ilmu kami adalah memang ini tahapannya. Berdakwalah kalian di jalan Tuhan kalian dengan hikmah. Hikmah itu berarti dengan bisa bermakna kapasitas ilmu yang cukup, retorika yang sudah dipilih dan diatur, waktu, sikon lah yang tepat. Ini semua hikmah. Karena hikmah itu meletakkan suatu pada tempatnya. Nah gitu. Kayak tadi misalnya level berbicara dan segala macam. Nah, hikmah. Jadi kita sudah punya bekal ilmu yang cukup, kita juga tahu waktu dan tempat yang tepat dan segala macam. Nah kemudian setelah itu pindah ke mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah ini lebih kepada motivasi sebelum ancaman. Jadi contoh misalnya kalau kita kasih contoh dari luar kasus ini dulu, ada orang tidak sholat, muslim. Gimana caranya kita menasihatinya? Kita punya dua pilihan. Kita sebutkan dalil targhib atau kita sebutkan dalil tarhib. Apa itu dalil targhib dan tarhib dalam ilmu hadis? Itu berarti dia, targhib itu adalah semua dalil yang berbicara tentang motivasi, fadilah. Gitu. Jadi kita lebih bagus milih tarhib sebelum tarhib. Tarhib itu kayak ancamannya. Oh, oke. Jadi kita sebutkan, kalau kamu sholat kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Hadits Nabi SAW di depan, bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang seseorang itu mandi airnya mengalir dengan deras dan dalam sehari dia mandi 5 kali. Apakah tersisa kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Karena sehari 5 kali mandi. Kata Nabi SAW itu perumpamaan sholat 5 waktu. Dia membersihkan dosa-dosa. Jadi motivasi. Ada puluhan hadis yang seperti ini bisa kita sampaikan. Kalau sudah selesai penyampaian targhib ternyata dia masih malas dan nah kita masuk ke tarhibnya, ancamannya. Kalau tidak sholat itu akan begini. Nah, gitu. Nah ini mungkin poin yang menarik. Artinya kita punya kapasitas ilmu yang cukup, kita pilih sikon yang pas, kemudian tadilah pentingnya kayak penampilan dan segala macam yang sudah kita bahas, terus kemudian masuk ke mau'idah hasanah. Nah penyampaian lebih ke motivasi. Saya pernah menyusun sebuah tema di Tablik Akbar serial Sahabat tentang masalah apa sih yang didapat orang kalau mu'allaf masuk Islam. Kan diantaranya itu Amr bin As bilang kan, ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda, saya akan masuk Islam. Nabi SAW ulurkan tangan, Amr bin As lalu tarik tangannya. Kata Nabi SAW, kenapa kau tarik tanganmu, hai Amr? Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, agar semua dosa saya yang lalu-lalu dimaafkan.
Kata Nabi SAW, hai Amr sambil senyum, apakah kau belum tahu kalau orang masuk Islam itu akan menggugurkan dosa-dosa, haji akan menggugurkan dosa-dosa, gitu kan? Jadi ada satu janji. Mungkin di orang Nasrani pun mengatakan kan kalau masuk Nasrani diampuni dosanya. Sebenarnya dalam Islam memang kita ada bersihkan dosa-dosa. Ada juga sahabat pernah yang mengatakan begini, ini hal yang lain, bukan pengampunan dosa. Ya Rasulullah, saya pernah berbuat amal-amal baik yang dipandang baik oleh Islam sebelum masuk Islam. Saya sedekah, saya silaturahim keluarga, bebasin budak. Sekarang saya masuk Islam, dinilai nggak itu? Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam dengan semua kebaikanmu itu. Jadi lebih kepada motivasi 1, 2, 3, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah seperti itu. Itu akan jauh lebih menarik. Dibandingkan nanti Nasrani itu di neraka loh. Contoh kayak tarhibnya ya. Tetapi kalau sudah sampai pada level di mana ternyata kita menyampaikan dengan hikmah dan mau'izah masih mentok, nah wajadilhum billati ahsan. Di sini berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi retorika debat itu mungkin yang ketiga. Jadi ini cuman berbagi saja. Nanti walaupun pastor, pendeta, ada baiknya mungkin antum datang individual, menawarkan. Namanya kita punya produk, kita tawarkan dengan cara hikmah, dengan cara baik, waktu yang tepat menurut dia, nggak usah dipublikasi dulu, supaya dia tidak merasa dijatuhkan, diserang. Karena kan kalau langsung jidal ini, perdebatan ini, diundang, datang, dia langsung merasa pasti serangan. Serangan itu hasilnya defense. Itu pasti. Kalau saya gini Ustaz, ketika saya mengundang pendeta untuk berdebat, itu bukan berarti konotasinya selalunya negatif, tidak. Saya dengan beberapa pendeta juga masih menjalin hubungan baik, kami masih bisa ngopi bareng, makan bareng. Tapi dalam perdebatan itu, kami tidak menyerang istilahnya iman mereka. Ya, mereka mau beriman kepada Trinitas, itu adalah hak mereka. Ya, kita sendiri tidak boleh menyerang dalam arti pasti masuk neraka, tidak. Tetapi yang kami bicarakan pertama kali itu biasanya apa persamaan dalam agama kalian dan agama Islam? Persamaan apa yang kita cari dulu nih? Nanti kemudian ketika ada perbedaan, baru kita utarakan masing-masing. Perbedaannya menurut mereka begini, menurut Islam begini. Tapi di yayasan kami Ustadz, memang kami kan memang agak fokus ke perang pemikiran, sehingga kami berlandaskan begini, tidak boleh seorang Muslim berargumen tanpa bukti. Gitu. Jadi kami sangat mengharamkan asumsi. Jadi ketika berdebat, kita semua harus bisa menunjukkan bukti-bukti. Makanya di sini saya mengumpulkan beberapa versi daripada kitab mereka untuk membuktikan adanya perbedaan. Di dalam kitab-kitab mereka sendiri juga ada bahkan catatan-catatan kaki yang menyatakan ini ayat tidak otentik, begitu. Itu yang saya tunjukin kadang-kadang. Kadang-kadang pendeta aja nggak punya itu Bible seperti itu, gitu ya. Namun kami tetap menggunakan cara yang paling lembut. Tidak mungkin kami di dalam debat, Bapak pasti masuk neraka, itu bukan urusan kita gitu lah, ya. Jadi kita selalu menggunakan cara-cara yang baik supaya pendeta juga jangan sampai tersinggung atau bagaimana. Cuman belakangan, memang kan saya ini kan ditugaskan oleh yayasan, dalam 1 tahun saya diwajibkan berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali Ustaz, di acara yang resmi. Tahun 2022, 23, 24, 25 ini saya nggak dapat pendeta. Nggak tahu, susah sekali ketika saya mengajak mereka gitu ya. Ketika saya ajak untuk berdua saja seperti saran Ustadz tadi juga agak susah gitu ya. Ada sih beberapa yang datang ke sini, ketika saya tunjukin kitab-kitab mereka sendiri dengan catatan-catatan kitab mereka sendiri, itu juga mereka tolak karena apa? Beda denominasi gitu. Cuman gara-gara beda denominasi, mereka sudah tidak mau terima. Jadi memang kita juga punya tantangan gitu ya ketika mengajak para saudara kita yang dari kalangan mereka untuk bisa berdialog. Tapi sebenarnya tujuan kami untuk mengajak mereka berdebat itu bukan berarti kami menargetkan pendeta ini untuk masuk Islam. Sama sekali tidak, Ustaz. Tapi dalam perdebatan kami ini yang kami harapkan adalah sebuah edukasi baik kepada umat Islam maupun kepada jemaat pendeta itu. Itu yang kami lakukan, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya di poin tadi sudah sejalan. Bukan berarti Ana sedang mengatakan, sedang bicarakan ke antum, jangan langsung berdebat, bukan. Yeah. Bukan melarang perdebatan, tetapi
tahapannya. Ya. Tahapannya misalnya contoh kan sangat rasional sekali kalau misalnya kita belum pernah berdiskusi, belum pernah ketemu, terus kemudian kita berikan undangan perdebatan. Nah, kira-kira apa yang muncul di benak dia? Iya. Oh, saya sedang diajak berdebat. Nggak usah beda agama. Muslim sama Muslim aja tiba-tiba dapat surat. Iya. Ayo kita berdebat tentang masalah ini. Apalagi judulnya begitu kan. Nah, itu mungkin akan muncul. Yang paling pertama dalam dia itu kan defense dulu. Karena saya pokoknya datang pun saya tetap berkeyakinan, saya tidak akan ubah keyakinan saya dan itu akan muncul. Tetapi mungkin akan menarik kalau kita datang secara individu dulu, ketemu dan segala macam. Nah, kalau dia tertarik nih, dia memang orang suka diskusi. Saya ketemu dengan beberapa orang itu memang suka sekali kalau diskusi kan. Nah, itu akan menarik kalau kita angkat di publik aja, kita diskusi yuk. Itu kan akan lebih menarik. Karena dia pun nanti silakan siapin argumen dia sekuat apapun, kita diskusi. Nah, itu akan lebih, dia akan bisa lebih menerima nanti di saat, oh iya, kan walaupun bagaimana kita bukan tujuannya untuk masuk Islam kan, tapi tetap ada maksud tersirat di situ. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah gitu kan. Ya, kita kan hanya bisa mendoakan ya Ustaz ya. Betul. Itu poin mungkin. Poin yang lain tadi sedikit berhubungan dengan masalah yayasan punya target, itu positif saja sih sebenarnya. Seperti target juga bukan cuma sekedar berdebat sama pendeta, tapi misalnya yayasan punya target memasuk Islamkan 10 orang per bulan, 30 orang per bulan, itu positif saja. Kalau saya positif. Dan di saat misalnya memang sulit mendapatkan pendeta atau pastor, kita masih punya pasar banyak sekali gitu kan. Nasional nggak bisa, internasional bisa. Internasional ya, ya mungkin kita lintas negara gitu ya, mungkin negara sebelah, ya, Malaysia ya mungkin di negara-negara yang lain ya. Mungkin Thailand, Filipina kan tuh banyak banget. Filipina juga banyak ya. Bukan mustahil mungkin dengan kita ekspansi seperti itu. Misalnya ada satu pendeta Filipina yang memang berdebat terus dia masuk Islam. Bukan mustahil mungkin teman-teman dia atau mungkin ada yang tanda kutip menggurukan dia dari Indonesia mungkin malah tertarik. Betul. Karena gini Ustaz, dari sekian tahun yang sudah kita lakukan, perdebatan-perdebatan kita dengan teman-teman kita pendeta, alhamdulillah ada juga kabar yang sampai kepada kita bahwa ada orang yang masuk Islam karena menonton perdebatan kita. Alhamdulillah. Yang bisa sampai ke kita, diperkenalkan kita ketemu, alhamdulillah. Ada juga Ustaz, biasanya ini saya juga bersyukur ya, yang banyak masuk Islam dari kalangan mereka tuh sekarang dari kalangan anak muda Ustaz. Bahkan ada satu anak muda mengaku kepada saya, sebelum dia datang ke sini mau bersahadat di sini, sebenarnya dia pengen sekali bersahadat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Karena ketika dia mempelajari Islam, yang dia tonton adalah Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Tapi ketika dia mau bersahadat, dia ngomong sama orang tuanya melarang. Ini mohon maaf ya Ustaz ya. Jadi masih ada di pikiran orang-orang di luar Islam, terutama dari kalangan Tionghoa, yang punya pikiran begini. Bilang ke anak-anaknya, kamu mau masuk agama apa aja silakan selain Islam. Masih ada begitu Ustaz. Bahkan banyak juga di kalangan mereka berpikir bahwa Islam itu agamanya teroris. Mohon maaf ya. Agamanya orang miskin, agamanya orang yang mesti lampu merah, agamanya koruptor gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang zaman dulu istilahnya, yang mungkin karena pengaruh dari penjajahan Belanda atau sebagainya. Anak muda ini ketika dia mau bersahadat, bilang sama mamanya, dari kalangan Tionghoa nih, jangan katanya, nanti kamu jadi teroris, kata begitu. Gimana Ustaz ya? Iya, enak Pak. Sampai akhirnya ada temennya anak muda ini, orang Islam, kasih video saya, akhirnya dibilang sama mamanya, mau sahadat sama Don Ditan, orang Cina juga Islam, baru mamanya kasih diem. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. tapi poin ini menarik nih. Maksudnya perlu kita kena, ini mungkin akan antum publish ya. Jadi kalau ada syubhat, ada isu-isu yang terlempar kepada kaum muslimin, itu perlu kita berikan jawabannya. Betul. Walaupun ringkas tapi ilmiah. Betul. Sebagai contoh saya kalau misalnya kadang-kadang berbicara dengan orang yang menganggap Islam itu teroris. Atau mungkin agama yang keras dan segala macam. Saya memberikan contoh rasional di Indonesia. Kalau benar Islam itu membenarkan kayak bom Bali atau mengganggu orang non-Muslim, ya, itu pasti akan ada ulama yang dukung. Selama ini tidak pernah ada ulama yang dukung, baik di Indonesia ataupun internasional. Dan pastikan orang-orang non-Muslim tidak akan tenang di Indonesia. Betul. Kalau itu ajaran agama kita ya, Betul. terorisme.
Karena pasti akan mengganggu semua, tetangga akan diganggu, Iya, atasan betul. akan diganggu, bawaan. Tapi ini kan tidak pernah ada yang terganggu. Betul. Berarti menandakan itu bukan fairnya, akal sehatnya itu bukan ajaran agama. Ya. Selama orang non Muslim hidup di daerah wilayah mayoritas Muslim, pasti kan dia aman. Betul. Tapi kalau kita balik belum tentu. Iya. Kayak misalnya kita yang minoritas itu berbeda. Itu poin. Poin yang lain misalnya tadi kayak agama Islam itu agama orang miskin. Kenapa? Karena dia hidup misalnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan memang ada orang miskinnya. Ini nggak fair. Betul. Kita kalau ke Amerika, kita kalau ke Australia, saya berapa kali pergi ke tempat-tempat negara minoritas ini, banyak sekali orang miskinnya. Betul. Ya, bahkan di pinggir jalan buat tenda-tenda dan segala macam mereka. Saya tanya beberapa panitia pengajian waktu di Amerika itu hari. Ini siapa mereka? Ini orang-orang miskinnya, Ustaz. Minta bantuan. Jadi mereka banyak. Jadi ini tidak fair kan gitu. Betul. Kalau mau fair ya harus lihat orang Muslim juga yang punya kemampuan dipertemukan sama orang Muslim yang tidak punya kemampuan. Nah itu baru fair. Ini hanya sekedar menjawab kayak hal-hal yang seperti tadi. Betul. Saya sering bicara sama teman-teman yang masih punya orang tua yang punya pemikiran seperti itu, Ustaz. Saya bilang tolong tanya kepada orang tua kalian, tanya orang-orang yang mencopet di Brasil itu orang-orang kebanyakan agama apa? Orang-orang yang gembong narkoba di Meksiko itu kebanyakan agamanya apa? Atau orang-orang yang kemis di lampu merah Manila itu kebanyakan agamanya apa? Atau tanya juga orang-orang kaya yang di Dubai itu kebanyakan orang agama apa? Jadi kita tidak boleh mengeneralisasi. Betul, Ya kan? Itu kan adalah hasil daripada taktik divide et imperanya Belanda zaman dulu, Ustaz. Jadi memang di sebagian kalangan etnis Tionghoa di Indonesia itu masih ada yang punya pemikiran seperti itu. Saya sering membuat kajian bahwa Islam ini kalau disebut agama perang, agama keras, agama teroris, saya sering bikin kajiannya, Ustaz. Nah, anak muda itu, tapi lucunya, ketika akhirnya dia datang ke sini, bersahadat, 3 bulan kemudian, mamanya Natal, mamanya bikin kue nastar, kirim ke sini, Ustaz.